Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan untuk lanjutan materi penjinakan dan domestikasi. Bagaimana dengan materi pada video sebelumnya tentang penjinakan dan domestikasi? Anda sudah mendapat gambaran tentang perbedaan hewan dengan ternak. Anda juga harus sudah bisa menjelaskan perbedaan proses penjinakan dengan proses domestikasi. Kemudian bisa juga menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi pada hewan setelah menjadi ternak. Dan kini kita lanjutkan pembahasannya tentang konsekuensi mendomestikasi hewan dan di mana serta kapan terjadinya domestikasi. Apa saja konsekuensi yang harus dilakukan oleh manusia setelah mereka melakukan proses domestikasi pada hewan? Manusia akan menguasai seluruh kehidupan hewan tersebut, mulai dari hewan itu lahir hingga hewan itu mati, juga seluruh kehidupan sehari-harinya. Mendomestikasi hewan berarti ada proses mengubah pola hidup hingga perilaku hewannya. Salah satu akibatnya adalah hewan yang tadinya mampu mencari makan sendiri karena hidup bebas di alam. Nah, akibat proses domestikasi yang membiasakan hewan tinggal dalam kandang, lama-kelamaan hewan tersebut akan kehilangan kemampuan untuk mencari makan sendiri. Artinya, manusia yang memelihara hewan tersebut harus menyediakan kebutuhan pakannya, airnya untuk hewan tersebut. Hal lain adalah pada saat menjadi hewan liar, hewan bebas mencari atau menentukan pasangannya, bebas menentukan kapan kawinnya. Tapi setelah domestikasi, manusia akan mengatur segala macam yang berhubungan dengan pengembangbiakan atau reproduksi dari ternak itu tersebut. Bila Anda bertanya, di mana dan kapan pertama kali terjadinya proses domestikasi, maka jawabannya adalah tidak ada yang pasti. Mengapa demikian? Karena kejadian yang sudah terjadi pada waktu yang sangat lama tentu hanya dapat diketahui berdasarkan bukti-bukti yang ada. Untuk proses domestikasi, informasi dan bukti adalah berupa fosil-fosil hewan yang ditemukan di dekat pemukiman penduduk. Dapat berupa lukisan manusia purba pada dinding gua yang menggambarkan bahwa pada suatu saat yang lalu hewan sudah terbiasa hidup bersama dengan manusia. Artinya cikal bakal proses penjinakan yang dilanjutkan dengan domestikasi terjadi di area ditemukannya gambar pada dinding gua atau berupa temuan artefak seperti pahatan berbentuk binatang misalnya dan lain-lain. Intinya, kapan proses terjadinya domestikasi hanya berdasarkan pada temuan yang tertua yang telah ditemukan. Jadi bila suatu saat ada temuan baru yang terbukti lebih tua dari yang sudah ada, berarti informasi bisa saja berubah. Berdasarkan benda-benda yang saya sebutkan tadi, peneliti dan antropolog berkesimpulan sementara bahwa domestikasi tertua terjadi pada tumbuhan, yaitu pada biji-biji liar, pada jenis rumput atau sereal, pada jenis gandum yang diduga tumbuhan tersebut tumbuh sekitar 13.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Pada hewan, domestikasi diduga pertama kali terjadi pada hewan domba, diikuti kambing, kemudian babi, kemudian sapi, dan seterusnya. Pada era yang sama, manusia juga mulai mengerti menanam tanaman berumbi. Selanjutnya, setelah melalui proses belajar, manusia mulai mengenal menanam padi, memelihara hewan kesayangan seperti anjing dan lain-lain. Sekarang ayo kita main sejenak. Silakan lihat gambar di samping. Pilih berdasarkan informasi tadi, hewan manakah yang paling pertama didomestikasi. Pada gambar terlihat
tikus atau hewan pengerat, babi rusa, kambing gunung, sapi perah, anjing, unggas, domba, dan kuda. Silakan memilih. Temuan tertua yang ditemukan sampai sekarang adalah gambar hewan di suatu gua di daerah Spanyol dan Prancis, hasil karya manusia pada zaman Paleolitikum. Silakan Anda mencari informasi hewan apa yang digambar pada gua di daerah Spanyol dan Prancis tersebut. Khusus untuk ternak, yang pertama kali didomestikasi berdasarkan bukti fosil adalah domba pada tahun sekitar 9.000 sampai 11.000 tahun sebelum Masehi. Lalu diikuti oleh kambing sekitar 8.000 sampai 8.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian babi, sapi, itik atau unggas, kuda, dan seterusnya. Jadi, jawaban pertanyaan yang tadi adalah domba. Siapa yang benar? Sekarang silakan Anda mengeksplor berbagai informasi tentang hal ini. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan berikutnya setelah kapan pertama kali dilakukan domestikasi adalah di mana pertama kali dilakukan domestikasi. Sebenarnya proses domestikasi terjadi di seluruh dunia dan melibatkan banyak spesies makhluk hidup. Tapi fosil-fosil sebagai bukti yang ditemukan semua mengarah pada satu kesimpulan bahwa sebagian besar lokasi domestikasi ada di Asia Barat Daya. Daerah tersebut adalah di sekitar lembah Sungai Nil di Afrika, di mana daerah tersebut adalah daerah pemukiman manusia. Tadi telah disampaikan bahwa manusia mengenal bercocok tanam sebagai bentuk domestikasi terlebih dahulu dari domestikasi hewan. Jadi di sepanjang Sungai Nil ditemukan fosil-fosil dan bekas-bekas yang mengindikasikan bahwa ada peradaban manusia di daerah tersebut yang berhubungan dengan domestikasi tumbuhan dan hewan. Saya ingin mengajak Anda sedikit berpikir, berhayal, tapi logis, dan menghubungkan dengan informasi secara sains dan keagamaan. Tadi kita membahas bahwa lokasi pertama kalinya dilakukan domestikasi adalah di seputaran Asia Barat. Artinya, ini adalah Asia Barat. Artinya seputaran daerah Arab sekarang. Meskipun sekarang daerah Arab Afrika adalah daerah tandus yang nampaknya mustahil menjadi tempat domisili manusia dan hewan, tapi coba hubungkan dengan hikayat Nabi Nuh dengan kisah kapal yang besarnya. Berarti ada banyak pohon besar dan tumbuhan yang tumbuh subur di sana saat itu. Hubungkan keberadaan hewan yang pasti memerlukan tumbuhan untuk pakan. Juga hubungkan dengan kondisi lapisan bawah tanah di daerah Arab yang mengandung sangat banyak minyak bumi hingga sekarang. Coba pikirkan dari mana kira-kira minyak bumi tersebut berasal. Kemudian kembali hubungkan dengan pusat domestikasi ternak di seputaran Asia Barat Daya. Baik, beberapa ternak seperti sapi, domba, kambing, unta Arab, babi, kucing ditemukan sejak awal domestikasinya adalah di daerah Timur Tengah. Kemudian selanjutnya kerbau, babi, banteng ditemukan jejak domestikasinya di daerah Asia Tenggara. Ini daerah Asia Tenggara. Bahkan babi rusa dan banteng dikenal sebagai hewan liar yang khas asal dari Indonesia.
kuda, unta, yak. Yak adalah sejenis kerbau yang hidup di daerah gunung es, dan juga sapi. Ditemukan jejak awal domestikasinya di daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Sedangkan ternak kelinci itu banyak ditemukan awal domestikasinya di daerah Spanyol. Kini kita bertanya, sebenarnya untuk keperluan apa manusia menjinakkan dan dilanjutkan dengan pendomestikasian hewan? Pada awalnya, kebutuhan manusia masih sangat sederhana. Hasil hewan yang dimanfaatkan oleh manusia berupa produk susu, daging, artinya untuk makanan dan minuman untuk manusia. Jadi sangat sederhana. Dan lambat laun mereka mengerti bahwa ternyata kulit dari hewan yang telah disembelih itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi baju, untuk bikin tenda, atau untuk tempat penyimpanan. Sekarang apa alasan manusia mendomestikasi? Tentunya tidak langsung mereka saat itu mengerti tentang kemampuan hewan yang dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mereka melalui proses berpikir dan menganalisis secara sederhana tentunya kondisi yang terjadi. Itulah salah satu pemicu terjadinya peradaban umat manusia. Artinya ada proses berpikir dan belajar. Sekarang coba Anda bayangkan, pada zaman dahulu sebelum orang mengerti tentang pendomestikasian hewan, mereka hidup dengan pola hidup berburu dan mengumpulkan makanan atau hunting dan collecting. Saat mereka lapar, mereka akan pergi berburu atau mengumpulkan bahan makanan dari alam yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Mereka butuh waktu dan usaha yang cukup sulit. Sebagai contoh, ini manusia Bushman di Afrika membutuhkan waktu sampai sekitar 12 sampai 19 jam per minggu untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Coba bandingkan dengan manusia dengan peradaban modern seperti Anda sekarang ini. Saat Anda ingin makan, Anda bisa pergi ke warung, bisa pesan makanan melalui GoFood, bisa masak bahan makanan yang ada di kulkas, atau kalaupun harus ke pasar juga tidak terlalu sulit. Tapi saat itu pertanian masih beresiko sangat tinggi. Artinya hasil panen sangat bergantung pada kondisi alam. Setelah lama hidup dalam kondisi berburu dan mengumpulkan makanan, mereka telah melalui berbagai kondisi yang menyebabkan mereka mengerti dan berpikir. Misalkan, saat mereka lapar, mereka pergi ke hutan untuk berburu. Ternyata di hutan mereka dapatkan induk sapi yang sebenarnya sedang menyusui anaknya. Mereka tembak, induk sapinya mati. Saat mereka bawa pulang induk sapi yang sudah mati ke perkampungan penduduk, ternyata anak sapi dari induk sapi tersebut ikut. Lama-kelamaan anak sapinya tinggal terus di sekitar perkampungan manusia. Bisa saja saat itu manusia memperhatikan dan mendekati anak sapi tersebut, dan lambat laun terjadilah proses penjinakan dan seterusnya hingga terjadi pendomestikasian. Akhirnya anak sapi tersebut terbiasa tinggal dengan manusia dan berkembang biak serta ketergantungan pada manusia menjadi tinggi. Itu sedikit ilustrasinya. Selanjutnya, manusia yang pada awalnya sebagai pemburu akhirnya memulai kegiatan domestikasi dengan menjinakkan hewan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan daging, kulit, tulang, dan lain-lain. Dan setelah proses yang lama, akhirnya manusia mengerti bahwa ternak dapat menghasilkan lebih banyak produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya susunya, atau woolnya, atau tenaga kerjanya, atau seratnya, dan lain-lain. Secara ringkas, setelah
diawali pemahaman Anda tentang mengapa manusia mendomestikasi hewan, kapan dan di mana awalnya hewan didomestikasi, dan lain-lain. Sekarang silakan menambah informasi lebih luas dari berbagai referensi. Ya. Kita bertemu kembali dengan materi lanjutan pada video selanjutnya. Sampai ketemu.